Oke anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa Mas Farhan. Baik, terima kasih. Apa kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Siap belajar. Oke, yes. Oke, silakan dilihat temannya sebelah kanan atau kiri kamu ada yang tidak berangkat? Tidak ada. Berangkat semua? Kita masih diberikan kesehatan untuk bersekolah. Tepuk semangat. Oke, coba acungkan jari 1 sampai 5. Seberapa kamu bersemangat ke sekolah pagi ini? Ayo diangkat jarinya berapa? Ayo, Asia, coba ke sini. Kamu kok mengacungkan 3 jari kenapa? Kurang bersemangat kenapa? Tidak enak badan. Sudah sarapan belum? Sudah? Nah, sarapannya yang banyak ya. Bawa air putih? Nggak bawa. Nah, anak-anak jangan lupa minum air putih yang cukup biar tubuh kita sehat ya. Tidak boleh minum air yang rasa-rasa, yang berwarna, tidak boleh. Karena dapat mengganggu kesehatan kita. Bisa menyebabkan apa? Batuk, pilek, dan lain sebagainya. Sudah paham ya? Bawa air minum, makan yang banyak. Oke, silakan duduk. Yang lain semangat semua ya? Oke, terima kasih. Ini adalah materi baru bagi kita semua ya, yaitu pelajaran coding. Yang pertama kita pelajari adalah berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu apa? Berpikir apa? Menggunakan komputer. Berpikir seperti komputer. Berpikirnya runtuh, terstruktur, urutnya. Kalau sekarang kamu buka YouTube misalnya, lagi kamu buka sudah kamu pindah, lagi kamu buka sudah kamu pindah. Nah, itu tandanya kamu belum berpikir komputasional. Harusnya kamu lihat sampai selesai tayangan di YouTube itu dan kamu bisa mengambil informasi yang disampaikan. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada berapa? Ada 3. Yang pertama, siswa mampu mengamati
membandingkan objek. Objek itu apa? Benda. Membandingkan, ini kecil, ini besar, ini tinggi, ini rendah. Kamu bisa membandingkan, kemudian bisa mengelompokkan. Yang kecil berkelompok dengan yang kecil, yang besar berkelompok dengan besar. Kemudian menyusun atau merakit. Kira-kira bisa nggak membandingkan, mengelompokkan, menyusun? Bisa tidak? Bisa, gampang Bu. Oke. Yang kedua adalah nanti kamu diharapkan bisa memahami masalah, pengertian masalah. Bu, saya kan anak kecil, tidak punya masalah. Kamu punya masalah atau tidak? Punya ya. Masalah itu ketidaksesuaian. Kamu berharap, tapi kenyataannya tidak terjadi. Timbullah masalah, dan itu harus diselesaikan. Nanti diharapkan kamu bisa menyelesaikan masalah itu. Yang ketiga adalah kamu nanti mampu menerapkan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah. Jadi selesai pembelajaran nanti kamu harus bisa berpikir komputasional, berpikir struktur, terstruktur, urut, runtut, tidak langsung bangun tidur, tidur lagi. Tidak, bangun tidur, ke toilet, sholat, sarapan, seperti itu harus runtut ya. Selama ini bagaimana? Bangun tidur, terus tidur lagi. Nah ya. Oke, let's play. Coba berdiri semua. Ya, silakan buat 3 barisan. Yang baris pertama di sini, baris kedua di sini, baris ketiga di sela-sela sana. Ayo, langsung. Baris 2 di sini ya, di sela-sela urut ke belakang, asal ke sini. Baris ketiga di sana, di sela-sela. Oke, kita akan mengetes konsentrasi kamu. Ayo, Zulfikar, lurus, garis lurus, lurus, menjadi satu garis, lurus, lurus saja, satu garis lurus. Nah, ayo asal satu garis lurus, satu garis lurus. Oke, peraturannya jika Bu Guru bilang maju, kamu mundur. Jika Bu Guru bilang mundur, kamu maju. Paham? Oke. Mundur. Kurang apa? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mundur. Mundur. Maju, maju. Baris 3. Silakan ke sini yang lain duduk. Baris 3 ini nggak konsentrasi. Ayo maju ke sini semua. Maju sini. Ya. Oke. Bu Guru mau tanya, karena kamu tidak konsentrasi, terus ditanya. Dijawab ya. Kamu tahu nggak berpikir itu apa? Geser ke sini. Berpikir itu apa? Otak bekerja. Otak bekerja itu berpikir, mengurut hisab. Betul tidak? Betul. Lalu kita berpikir, otak kita bekerja. Bekerjanya seperti apa? Bekerjanya seperti apa? Menganalisis bisa? Bisa. Otak kita menganalisis. Kemudian apa lagi? Dengan bahasa kamu sendiri. Berpikir itu otak bekerja. Kemudian menganalisis, Bu. Mikir, menganalisis. Oh, begini. Terus apa lagi? Menyimpulkan. Bisa. Setelah berpikir, menganalisis, terus menyimpulkan. Itu adalah berpikir. Pengertian berpikir. Silakan duduk. Tepuk tangan dong.
aktivitas paling utama dasar yang dilakukan oleh manusia. Oke? Dengan berpikir maka kita bisa apa? Menyusun aktivitas kehidupan agar sesuai dengan maksud dan tujuan yang kita inginkan. Terus bagaimana caranya agar itu terjadi? Kita berpikir, kita melakukan proses berpikir. Jadi berpikir adalah upaya apa? Upaya tangan, upaya kaki, atau upaya badan kita? Upaya otak kita untuk merencanakan, mengingat, membayangkan sesuatu dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Tepuk semangat dorong dan ding dung 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 dan ding dung 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 Silakan berpikir ya. Oke, sip. Kalau begitu, untuk dapat berpikir dengan baik, kira-kira selama ini kamu berpikirnya baik atau buruk? Baik-baik saja ya. Oke, jangan berpikiran yang buruk. Artinya dengan tujuan yang baik, dengan keinginan yang baik. Itu harus benar dan terarah. Maka terbentuklah metode berpikir komputasional. Berpikirnya seperti komputer, ya. Oke. Sekarang kita pembagian kelompok. Untuk pembagian kelompok, silakan berhitung 1 sampai 4, diulangi lagi 1 sampai 4. Kemudian yang mendapat angka 1, silakan berkelompok dengan angka 1 menjadi kelompok 1. Yang dapat angka 2, silakan berkelompok dengan angka 2 menjadi kelompok 2 dan seterusnya. Sampai di sini paham? Oke, berhitung dimulai dari Nabila. Oke, sudah ya? Silakan berkelompok dengan masing-masing kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana. Berbaris. Silakan. Kelompok 1 di sini. Menjelaskan kepada teman-teman, oh ini loh yang saya kerjakan, hasilnya kesimpulannya seperti ini, seperti itu. Bisa tidak? Bisa. Nanti Bu Guru dampingi. Oke, untuk barat 1 Bu Guru kasih kamu ini namanya apa? Lego. Pernah main Lego? Menjadi satu kesatuan, wes utuh, sudah jadi patung. Padahal ini aslinya apa? Kecil atau blok-blok kecil. Oke? Ini Bu Guru kasih satu Lego. Tugas kamu adalah menguraikan, bukan merakit. Ini sudah dirakit.
suara tadinya biru, itu kasih yang biru sesuai permintaan. Bu Guru kasih ini mainan kesukaan kamu, namanya apa tadi? Lego. Di dalam ini ada apa saja? Blok-blok kecil. Selain blok-blok kecil ada apa? Ada? Selain blok kecil ada apa? Apa? Petunjuknya atau pola-polanya agar menjadi suatu bentuk yang utuh. Tugas kamu adalah merakit atau menyusun balok-balok kecil yang ada dalam pemasan ini menjadi satu kesatuan yang utuh dengan cara melihat pola atau petunjuk. Sampai di sini paham? Oke, Bu Guru kasih ya. Nah, kemudian harus kamu catat nih, harus dilaporkan ya, tidak hanya main-main saja loh. Pengenalan pola. Nah, ini judulnya berdua pengenalan pola. Ditulis dulu nama kelompoknya. Kemudian kamu buka, kamu lihat polanya, kamu lihat blok-bloknya, terus disusun. Kira-kira nanti jadi bentuk apa? Kira-kira sudah tahu belum? Belum dalam kemasan ya. Kemudian ditulis kesimpulannya. Dulu sampai ya. Oke. Oke, lanjut untuk barat 3 macam. Ya, barat 3 namanya abstraksi. Abstraksi ya. Bu Guru kasih ini dua Lego. Seneng ya? Senang. Yang lain ada satu, ini dua. Tapi ada tujuannya nanti, oke? Nanti Bu Guru kasih kamu dua mainan, dua susunan blok yang berbeda, tapi nanti menggunakan hanya satu pola. Menggunakan satu pola. Kira-kira kamu bisa merakit atau menyusunnya atau tidak? Bisa. Berarti caranya bagaimana? Memilih hal-hal yang penting saja, yang penting, yang tidak penting tidak usah. Ya, ini barat abstraksi. Silakan diambil ini. Nah, Bu Guru buka ya, karena ini abstraksi, jadi Bu Guru ambil satu polanya. Bu Guru buka dulu. Ini dua blok, dua masang blok, tapi salah satu polanya saja yang digunakan. Kira-kira nanti kelompok 3 bisa menyusun atau tidak? Mau pilih pola yang warna merah atau hijau? Merah atau hijau? Merah? Oke. Pola warna merah. Yang warna hijau Bu Guru kasih bloknya saja tanpa polanya. Silakan kamu buka itu untuk diacak Bu Guru. Alif dibuka. Se.
Kemudian ini ada gula. Kamu tulis langkahnya dulu. Kalau sudah buat teh sesuai langkah. Jangan buat tehnya dulu ya. Oke, terima kasih. Boleh dikerjakan mulai sekarang ya. Sudah diuraikan semua? Sudah? Gimana? Tangannya belum? Oh iya, tangannya diuraikan dulu. Apa? Nama kelompoknya ditulis dulu ya. Coba Bu Guru lihat uraiannya apa saja, bagian-bagiannya apa saja. Kepala mana? Nah, itu sudah jadi satu paket sama rambut. Oh ya, terus apa lagi? Apa lagi selain kepala, apa lagi? Badan, oke. Lengan. Tangan. Oh itu lengan. Itu namanya lengan ya. Tangan, apa? Kaki. Kakinya itu jadi satu. Tidak. Oh tidak. Terus yang hitam itu namanya apa? Alas. Alas ya. Silakan dikerjakan ya. Dibuat laporannya ya. Semangat ya untuk kelompok 1. Siap. Halo kelompok 2. Sudah dibuka kemasannya? Sudah ya, isinya itu ya blok-blok kecil ya. Polanya mana polanya? Nah, itu polanya. Ini polanya ya. Tugas kamu apa? Merakit blok-blok kecil ini dengan panduan pola tersebut. Nama kelompoknya sudah ditulis? Sudah. Silakan dikerjakan, dirakit. Ya, silakan dilihat polanya, dicocokkan ya dengan polanya ya. Kurang sedikit, kalau sudah jadi ditunjukkan sama Bu Guru ya.
tadi dari blok-blok kecil kemudian jadi seorang apa itu, tentara. Nah, ini adalah pengenalan pola. Sekarang kamu tulis kesimpulannya ya. Kesimpulannya ditulis ya. Selamat mengerjakan. Hai kelompok 1. Sudah jadi laporannya? Ini tadi dekomposisi ya. Ya, kita uraikan. Badannya ada berapa? Badannya ada berapa? 1. Kakinya? 2. Lengannya? 2. Tangannya? 2. Kepalanya? 1. Rambutnya? 1. Terus apa itu? Hah? Pedang. Pedangnya? 1. Alasnya? 1. Ya, kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya dibaca. Menguraikan masalah menjadi bentuk yang lebih sederhana agar masalah lebih mudah diselesaikan. Oke, menguraikan masalah menjadi bentuk yang sederhana agar masalah dapat mudah untuk diselesaikan. Hai kelompok 3, hai barak 3. Oke, tugas kalian sudah selesai apa belum? Belum. Ini disusun ya. Bagian-bagian yang tidak penting silahkan disingkirkan. Nah, ayo disusun. Ini 2 jenis blok jadi 1. Ini 2 blok menggunakan 1 panduan. Yang tidak penting disingkirkan. Ini namanya metode abstraksi. Disingkirkan dulu, yang penting-penting dikumpulkan, yang tidak penting disingkirkan. Ada cukup? Sudah cukup? Kalau dirasa cukup silahkan disusun atau dirakit. Figur apa itu? Tentara. Figur tentara. Siapa namanya? Namanya siapa? Nggak tahu. Ini figur tentara ya. Oke, kalau sudah jadi, ini tadi kan menyisihkan bagian-bagian yang tidak penting. Disisihkan, yang penting kita rakit. Bagian yang penting kita rakit. Ini adalah salah satu cara penyelesaian masalah menggunakan metode abstraksi dengan membuang hal-hal yang tidak penting ya, membuang hal-hal yang tidak penting agar kita fokus pada inti masalahnya. Ayo laporannya ditulis ya. Selamat mengerjakan. Ditulis kesimpulannya ya. Dari metode abstraksi ini yaitu memilih hal yang penting saja. Hal yang tidak penting kita abaikan. Jadi kita terlatih pada inti permasalahan yang kita hadapi. Bisa hemat waktu dan
penyelesaian masalahnya lebih tepat. Silakan ditulis kesimpulannya. Cara keempat. Sudah selesai tugasnya? Langkahnya sudah dibuat, langkah membuat tes sudah dibuat. Sudah, tolong dibacakan. Masukkan gula ke dalam cangkir secukupnya. Kemudian? Masukkan air mendidih atau panas ke dalam cangkir. Iya. Masukkan teh ke dalam cangkir. Oke. Aduk sampai merata dengan sendok. Oke. Jika kurang manis, tambahkan gula. Ya. Jika sudah manis, tak perlu tambahkan gula. Teh siap dinikmati. Oke, sudah ya. Kita selalu menulis algoritma itu harus menggunakan mulai dan diakhiri selesai. Silakan setelah membuat langkah ini anak-anak praktik membuat teh hangat. Silakan dibuat bersama-sama ya. Nanti diminum bersama-sama. Yang pertama apa? Dilihat langkahnya. Dilihat rumusnya. Ya. Gulanya berapa sendok kira-kira? 2 sendok. 2 sendok. Ya, dibaca lagi kemudian. Masukkan air mendidih atau panas ke dalam cangkir. Oke, pencet. Ya, Bu Guru bantu ya. Awas hati-hati ini panas. Sampai full ya. Terus. Terus kemudian? Masukkan teh ke dalam cangkir. Ya. Kasih dua. Ditarik dulu, ditarik. Ininya ditarik. Nah. Itu ya, dicelup-celup ya biar tehnya nyampur. Nah, ini nanti tehnya bisa keluar kalau seperti ini. Oke? Langkah selanjutnya apa? Aduk sampai merata dengan sendok. Akan dicicipi. Ini ada cangkir loh, kalau mau bikin lagi boleh. Sesuai rumus ini ya, sesuai algoritma. Silakan diincipi. Nah, wes bacaan. Wah, enak kan? Sudah pas belum manisnya? Belum. Nah, di sini jika kurang manis tambahkan gula. Berapa? Ya, terserah kamu kira-kira berapa. Kamu cipi kok. Tadi anyep atau sudah manis? Dicicipi lagi. Sudah? Belum? Kita balik lagi ke ini. Masukkan gula. Ayo masukkan gula lagi.
Oke, kalau sudah, sekarang ditulis rumusnya. Tadi di halaman kedua ditulis rumusnya, ya. Jadi mana lembar itu? Flowchart, ya, flowchart. Rumusnya ditulis di sini ya. Nah, kalau sudah, ditulis kesimpulannya. Selamat mengerjakan. Sudah? Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Bisa hemat waktu dalam penyelesaian masalah. Tehnya sudah jadi? Sudah. Rasanya gimana? Nah, nih, silakan disampaikan kesimpulannya. Algoritma adalah rangkaian langkah yang terstruktur. Oke, bisa ditunjukkan ke sini hasilnya. Ini flowchartnya ya, atau tampilan gambar yang menggunakan simbol, menggambarkan langkah logika program. Ini cara apa? Membuat teh. Teh hangat atau teh dingin? Teh hangat. Teh hangat, oke. Kelompok 4, silakan duduk. Oke, sudah ya, sudah menjelaskan semua ke depan kelompok. Sudah menjelaskan semua ke kelompok. Sudah. Oke, bagus. Sekarang untuk lembar kerjanya dikumpulkan sama Bu Guru. Berat satu, silakan berat sini. Lembar kerja kelompoknya. Oke, berat 2, berat 3. Barat 4. Ya, terima kasih. Tepuk semangat. Semangat. Tadi sudah dijelaskan masing-masing kelompok. Sekarang Bu Guru meluruskan ya. Barat 1 tadi tentang dekomposisi. Dekomposisi ini salah satu metode
komputasional. Tapi caranya gimana kalau di komposisi? Kelompok 1 menguraikan masalah menjadi lebih kecil, jadi bisa ketemu solusinya. Ayo dibaca bersama-sama. Metode dekomposisi adalah metode memecah suatu masalah menjadi bagian-bagian sederhana agar lebih mudah untuk diselesaikan. Dekomposisi menguraikan ke bagian yang lebih kecil. Tadi bendanya apa? Lego. Legonya dibawa pulang ya, jangan rebutan ya. Oh, dibawa capek dong ya. Bapak gantian. Sekarang barang dua tadi tentang pengenalan pola. Pengenalan pola ini adalah suatu metode. Ya, dibaca bersama-sama. Metode pengenalan pola adalah metode mengenali, mengidentifikasi, dan memahami struktur atau keteraturan yang ada dalam data atau informasi. Tadi pengenalan pola kelompok berapa? Barang berapa? Ada polanya atau caranya? Kamu disuruh menyusun atau merakit berdasarkan petunjuk atau pola. Nanti tujuannya ketemu. Oh, ternyata jadi apa tadi? Patung apa? Tentara ya? Patung tentara. Yang ketiga adalah abstraksi. Ayo bareng 3 siap-siap. Dibaca bersama-sama. Metode abstraksi adalah metode penyelesaian masalah dengan memfokuskan perhatian kepada hal yang detail dan penting. Tadi barang 3 di sana. Blok-bloknya banyak sekali. Yang tidak terpakai disingkirkan, yang terpakai dikelompokkan kemudian dirakit. Ini metode abstraksi. Yang tidak penting dibuang, yang penting diperhatikan, maka akan ketemu solusi dari masalah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Lanjut yang terakhir ini tadi membuat teh. Wah, enak nih. Anak-anak segar. Kita baca bersama-sama. Barang 4 tentang algoritma. Algoritma itu rumus, ya. Rumusnya tadi, oke. Rumusnya tadi dimulai dan diakhiri dengan selesai. Kita baca bersama-sama. Metode algoritma adalah metode penyelesaian masalah berupa rangkaian langkah terstruktur. Oke, tepuk semangat. Semangat.
ada jawabannya ya. Tidak usah berlama-lama, langsung dikerjakan. Ditulis nama, nomor absen. Oke, jika anak-anak merasa nomor 1 itu sulit, jangan berdiam. Kamu baca soal nomor 2, ya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jangan nggak bisa terus diam, jangan ya. Dicari yang termudah dulu, diisi bagian yang termudah dulu, ya. Dikerjakan jujur, tidak boleh tengok kanan, tidak boleh tengok kiri, ya. Selesai belum? Belum. Baik anak-anak, tugas individunya sudah selesai semua? Sudah. Silakan dikumpulkan dengan tertib ya. Dibawa ke sini. Taruh sini kalau sudah. Taruh di tempat yang kosong setelah ini yang laki-laki kayaknya ini belum ada namanya. Sudah, oke. Saya langsung. Gak apa-apa, boleh sini. Terima kasih. Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Baiklah teman-teman, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Kita belajar tentang mengamati, menyusun, ya kan? Cara-cara berpikir komputasional ada berapa? 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ayo, siapa yang bisa menjawab satu pertanyaan dari Bu Guru? Dalam
abstraksi betul. Wadah